Tahu mak lampir nggak mas? Iya. Berinding ini saya. Udah dari tadi nih. Udah dari tadi ya. Dari tadi. Apa aman. Di belakang ini. Mak lampir itu kan tangannya itu hijau. Dulu ya teman-teman pernah nonton film di TV Indosiar waktu itu kan mak lampir itu. Tangannya hijau, kukunya panjang-panjang. Tapi tangannya kayak mak lampir. Cuma kayak Kunti itu. Meski. Tapi ininya apa namanya? Udah nggak putih lagi, coklat itu. Anatomi semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel kita masih sama Anatomi Semesta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk konten hari ini. Nah, hari ini mungkin agak berbeda. Kita akan mengupas topik tentang pengalaman pribadi dari host kita sendiri, dari Mbah Andra sendiri. Baik teman-teman, langsung saja untuk Mbah Andra tentang Pedangan sih mas, ojo grogi. Pas bola balik in frame tapi teman-teman ini masih grogi. Ya kita mau cerita apa mas? Wedangannya wes komplit, enak kambil hijau, enak teh, enak gedang. Mungkin sebelum masuk ke pengalaman pribadi, degan itu sendiri. Kok ini ada degan sendiri gimana ini? Degan sebenarnya nek degan orang ngerti mas. Tapi sebelum degan itu ada namanya cengkir. Cengkir. Nah, Cengkir itu adalah gambaran dari orang yang kenceng ing pikir. Ya, cengkir itu kenceng ing pikir. Jadi terlalu mikir keras ya sama kayak teman kita ini mikir cok gitu. Ya, memang cengkir itu kenceng ing pikir. Seseorang baru menggerintas memikirkan sesuatu untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu adalah cengkir. Filosofi sebelum jadi degan ini kan yang masih kecil kan? Ya, itu namanya cengkir itu kan. Degan tapi di dalamnya masih belum jadi kelapa yang ini empuk itu kan. Ya. Nah, itu namanya cengkir gitu. Terus gitu. Setelah cengkir itu sendiri masuk ke abad apa atau fase apa? Fasenya ya degan, dembegan. Dembegan atau degan itu berarti masa dimana kalau kita itu remaja sudah waktunya untuk dipanen atau berlangsungnya antara pernikahan seperti itu. Karena pada apa ya? Masih seger-segernya gitu. Masih seger-segernya. Kalau mau tembang itu kan Asmorondono. Nah, Asmorondono itu juga posisinya kasmaran, Asmorondono itu memang harus antara laki-laki dan perempuan, itu berarti dinamanya yang disebut pernikahan gitu. Saya itu kan kelopo ya. Kelopo ada batrok. Jadi kelapa ini sangat luar biasa. Filosofinya banyak manfaat. Dari batang, dari lidi, dari bisa timur kuning melengkung itu, manggar bisa dimasak, kelapa bisa dimasak, degan ya dinikmati lah gitu kan. Nah, kelapa itu kalau ibarat orang hidup dia posisinya produktif. Masa produktif. Dia masih masa-masa kuat untuk bekerja, kuat untuk menafkahi. Ya kayak kita ini mas. Nah, sampai usia 50 itu masih oke lah itu. 50 tahun ke sana. Nah, wis dadi sing jenenge kambil sing putih apa? Ireng ya. Ketuaan ya, kecer. Nah, kecer itu artinya kalau di dalam tembang tadi setelah tadi Asmorondono kan ada megatruh. Megatruh itu dari kata megat, pegatan karo roh. Nah, pegatan dari roh itu berarti meninggal itu, meninggoy teman-teman. Meninggal. Jadi meninggal itu meninggalkan roh dan badan kita itu sudah terpisah. Nah, akhirnya berpisah alam dan akhirnya selanjutnya kita ke alam-alam yang selanjutnya. Makanya kalau di dalam Jawa itu ada yang namanya panjang ngilang. Panjang itu sendiri gimana, Mbak? Panjang ngilang itu kalau dalam bentuk itu kan ada janur terus dicantelke ning nggon wit gede, ning nggon batu, ning nggon apa. Panjang itu kan dawa, Mas. Panjang itu ya panjang gitu. Hilang itu menghilang. Jadi ketika kita hidup di dalam dunia ini,
ada yang lebih panjang daripada di dunia ini, yaitu dimana lebih panjang sing dhewe arak rono gitu. Panjang ilah sebagai simbolik di dalam adat istiadat di suku Jawa khususnya. Tuh, mungkin dari suku-suku yang lain di Indonesia itu juga ada simbolnya masing-masing sebetulnya. Karena kita bertempat di Jawa, nah itu memang kita ada simbol-simbol tertentu juga yang mungkin ada sebagian yang sudah mengetahui, sahabat-sahabat kita anatomi semesta, atau juga ada yang masih awam tentang ini, apalagi anak-anak zaman sekarang kayak kowe iki lho Mas. Ngerti ora kowe? Generasi Z. Panjang hilang ngono ngerti ora Mas? Yo ora ngerti. Oh, nah, kita cuma tahu ya. Tapi untuk filosofi yang ternyata di Jawa, suku Jawa itu kaya sekali tentang simbolik dari nenek moyang kita. Iya apa Mas? Gedang ngawuh pakel Mas. Ngomong gampang lakoni angel. Itu dari pisang aja sudah banyak makna gitu. Saking kayanya tentang bahasa dan suku kata simbolik yang ada di Jawa dan orang-orang terdahulu, tentunya seperti itu. Kalau gedang itu penyebutannya di suku Jawa. Kalau gedang di daerah Sunda, Pasundan, tanah saudara kita di Jawa Barat, itu adalah nama buah dari pepaya. Oh, pepaya. Nah, kalau di sini kan kamplong, kates gitu kan. Kalau sana di sana pepaya gedang malah. Nah, kalau di sini gedang itu pisang. Jadi begitulah teman-teman, khususnya warga masyarakat Pasundan yang kemungkinan atau mungkin ikut di subscribe di channel kita Anatomi Semesta ya, sugeng rawuh di channel kita untuk mengetahui budaya-budaya yang sedang ada atau masih ada. Mantap. Kayak akan bahasa Indonesia. Iya, kayak. Karena bahasa Jawa atau adat istiadat di Jawa ini memang perlu harus dilestarikan, karena semakin kesini terkikis oleh perkembangan zaman. Begitu. Nah, kembali ke topik tadi. Oh ya, kita ngobrol apa teman asli nih? Ngobrol apa ya? Nah, boleh diceritakan untuk sebelum kita bertemu atau saat kita membangun channel di Anatomi Semesta pun itu kan berbeda, di kehidupan berbeda. Mbak Anda sendiri sejak kecil di dusun lain, dan saya juga di dusun lain, teman-teman juga di daerah lain. Nah, dari pengalaman Mbak Anda sendiri untuk sampai mencapai ke titik sekarang, khususnya di dunia istilahnya spiritual itu seperti apa? Dari sejak kecil untuk visinya gimana, atau sering interaksi bagaimana, seperti apa? Ya, sharing. Kita berbagi, bukan ingin untuk melebih-lebihkan kemampuan kita semua sebagai tim atau gimana ya teman. Nah, intinya kan setiap perjalanan setiap orang punya cerita sendiri-sendiri yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka ini bukan bermaksud untuk sombong, terutama untuk orang-orang yang masih awam, bukan. Ini hanya sekedar sharing dan diambil juga manfaatnya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi memang banyak hal teman-teman, sudut pandang, pola pikir, dan kadang ketika kita dalam suatu kejadian atau momen, hanya kayak sepersekian detik tapi udah berlalu. Sama kayak kita hidup sebenarnya. Ketika kita melihat flashback ke belakang, kayak kita itu waktu TK hanya baru kemarin, tapi ternyata umur itu meskipun hanya sebuah angka, tapi memang sangat berpengaruh di pola hidup, kedewasaan, dan sebagainya. Nah, berawal dari itu memang perjalanan suatu kehidupan, termasuk spiritual, termasuk pengalaman pribadi yang masuk ya, ketika sharing, ketika kita ngobrol dengan orang banyak dengan latar belakang yang berbeda, itu kita akan semakin bertambah secara spiritual, secara energi positif maupun negatif itu akan bertambah. Nah, mulai dari itu dulu ini saya pernah suatu ketika sejak kecil gimana? Sebelum ini belum lama sih, ukurannya masih
tahun-tahun 2013-14. Saya orangnya jarang sakit, Mas. Tapi kalau sakit saya itu luar biasa. Lama. Enggak, kalau dibilang lama enggak. Aneh. Ya mungkin bisa dikatakan aneh. Saya sering panas ya, panasnya tinggi sekali. Sampai saya itu nggak sadar itu bisa lari-lari sendiri gitu. Saking panasnya saya nggak sadar lari-lari kemana. Akhirnya saking panasnya seperti itu, suatu ketika saya panas itu rasanya dingin, tapi badan saya panas. Gitu. Tapi rasa saya itu dingin sekali gitu kan. Tapi aku ada yang aneh. Ketika saya itu dari jam pagi sampai jam 9 malam itu kayak orang sehat gitu. Oh bukan, dari pagi sampai jam 3 itu kayak orang sehat. Tapi dari jam 3 sampai jam 9 udah terasa dingin dari dalam. Wah, dingin banget. Sampai aku menggigil kayak kita di kutub itu, kayak kita di puncak itu kan. Gigiku kan gitu. Sampai bergetar gitu ya. Sampai bergetar. Akhirnya ini ada yang aneh nih. Kok saya sembuhnya ketika pas pagi saja sampai sore gitu. Itu sampai seminggu itu polanya seperti itu. Dari jam 9 itu sampai pagi saya nggak bisa tidur, teman-teman. Nggak bisa tidur. Itu bener-bener mata saya itu dipejamkan pun nggak bisa. Kayak habis minum kopi 1 liter mungkin ya. Banyak nggak bisa tidur. Akhirnya ketika saya mencoba memejamkan mata pun kan ada tempat tidur, ada guling kan, Mas. Guling, Mas. Ya, guling tuh. Sepersekian detik itu tak lihat kok guling itu ternyata pocong. Poci, Mr. P. Pocong, teman-teman. Permen Sogus. Dari situ ini aneh ini. Dan ini benar ternyata gitu. Benernya gimana? Sekali lagi ketika posisi saya bangun kayak orang sehat. Aku sekali kayak nggak percaya, Mas. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akhirnya saya percaya. Oh beneran nih ternyata. Dan ketika itu waktu bener-bener pas malamnya itu ada satu malam. Tahu mak lampir nggak, Mas? Iya. Berinding ini saya. Udah dari tadi nih. Udah dari tadi ya. Aman. Di belakang nih. Mak lampir itu kan tangannya itu hijau. Dulu teman-teman pernah nonton film di TV Indosiar waktu itu kan mak lampir itu. Tangannya hijau, kukunya panjang-panjang. Tapi tangannya kayak mak lampir. Cuma kayak Kunti itu. Mesti. Tapi ininya apa namanya? Udah nggak putih lagi, coklat itu. Karena saya itu tidur juga nggak tidur, tapi bisa dikatakan tidur juga karena panas itu. Saya diginiin, teman-teman. Dibelai tapi pas posisi saya itu tidur. Jadi saya nggak bisa bangun. Tapi saya melihat gitu. Karena saya sakit dan saya nggak bisa apa-apa, ya udah saya menikmati. Tapi yang ini jelas-jelas itu menakutkan sekali. Menikmati tapi serem. Nah itu pengalaman pribadi saya. Dan itu sampai sekarang saya makanya janganlah sakit saya seperti itu lagi. Saya menjaga kondisi terus. Akhirnya pada saat itu saya ngomong sama keluarga, pada bapak saya, Pak, tolong kamu ke orang pinter. Saya melihat gini. Apakah yang saya lihat itu dari mata saya atau memang benar kayak gini? Akhirnya benar, bapak saya kurang pinter. Dan memang ternyata orang pinter itu membenarkan bahwasanya itu saya terjadi seperti itu. Pada saat itu orang pintar tersebut dari Keraton Yogyakarta. Akhirnya saya didoa-doakan gitu kan, dikasih air untuk diminum sama suruh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Nas gitu kan. Akhirnya setelah itu alhamdulillah pulih kembali baik seperti biasa. Soalnya pada saat itu diperiksakan ke dokter pun katanya Pak dokter spesialis saya itu sehat. Pak, saya itu sakit seperti biasa gitu. Kamu tuh nggak sakit, Mas. Malah saya kan bingung juga kan. Nah akhirnya dari situ aku juga bingung. Saya dikasih obat pun beda dari obat biasanya. Soalnya kalau saya sakit drop itu mesti obatnya itu gitu. Ya kemarin tuh beda kan. Gitu. Nah setelah dari orang pintar tersebut membenarkan itu, orang pintar tuh bilang, Mas, kamu kemarin habis bepergian dari mana? Gitu kan. Katanya si orang pintar itu, kamu itu bepergian arahnya itu di sebelah utara agak ke timur gitu. Nah benar. Saya memang
waktu itu dari Breksi atau dari Prambanan saya lupa. Dan itu ternyata si yang guling berubah dari Poticai tadi. Poticai. Itu tertabrak. Oh, jadi ada benturan energi dan saya TKO mungkin ya teman-teman. Akhirnya kebawa ke rumah. Oh, jadi bonceng ya bro? Nggak tahu bonceng atau mungkin berdampingan atau mau masuk nggak bisa. Nah itu jadi saya sakit seperti itu. Nah ini pengalaman pribadi saya, memang benar-benar mungkin teman-teman yang di luar sana juga sering atau pernah dari pengalaman yang sama. Mungkin selain saya orangnya sangat logikanya saya pakai ya kan. Saya ketemu ke dokter yang pertama kali. Terus ketika saya melihat keanehan-keanehan seperti itu, akhirnya tetap saya konsul dengan ke spiritualis gitu. Itu teman-teman dari cerita kami, cerita saya tentunya. Oke teman-teman semua, itu tadi pengalaman dari Mas Andra atau Mbak Andra sendiri terkait dengan pengalamannya menemukan atau bersinggungan dengan hal-hal gaib, dan pada akhirnya ya juga tertangani dengan baik dan kembali sehat lagi, bahkan membuat channel Anatomi Semesta ini dengan teman-teman yang sekarang sudah masih pada sibuk sendiri-sendiri. Begitu saja teman-teman, tunggu konten kami selanjutnya dan tetap subscribe, like dan share ke keluarga kalian, bahkan ke teman-teman atau kerabat dekat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rayu.